Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam doa pagi pada hari ini. Dan kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita, iman kita juga selalu dibangun, lebih hari lebih cinta kepada Tuhan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Memberi untuk Pekerjaan Tuhan. Mari kita baca Filipi 4 ayat 14 sampai 20 yang berbunyi demikian. Terima kasih atas pemberian jemaat. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara di kota Roma, ditujukan kepada jemaat di kota Filipi. Dia berterima kasih kepada jemaat Filipi yang telah mengutus Epafroditus untuk melayani dia, mendampingi dia selama dia berada di penjara di kota Roma. Dan bukan hanya mengutus Epafroditus, jemaat Filipi juga telah mengumpulkan dana dan menitipkannya sebagai uang persembahan bagi Paulus. Saudara, dari sini kita melihat jemaat Filipi adalah jemaat yang misioner, yang mendukung misionaris, utusan Injil yang telah merintis jemaat-jemaat di berbagai tempat. Gereja tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Gereja juga harus mensupport para pemberita Injil, orang-orang yang di garis depan, yang di pelosok-pelosok, yang harus berjuang untuk melakukan church planting, penanaman gereja baru, merintis gereja-gereja yang ada, sehingga semua gereja bisa berkembang oleh anugerah Tuhan. Dan di ayat 15 Paulus berkata, tidak ada jemaat lain selain Filipi yang memberikan bantuan kepada dia. Oh, ini berarti jemaat teladan yang juga mau mensupport pekerjaan Tuhan. Di ayat 16 Paulus menulis, bukan kali ini saja kamu memberi bantuan kepadaku, sebab di Tesalonika pun kamu pernah 1-2 kali memberikan bantuan kepadaku. Berarti jemaat Filipi memberikannya secara rutin beberapa kali, sehingga itu memampukan para pelayan Tuhan untuk bisa melayani dengan lebih baik karena ada dana yang tersedia. Nah, sebetulnya Paulus berkata, ini adalah sesuatu yang tidak harus kau lakukan kepadaku, karena aku sendiri telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kelimpahan, tapi aku tahu juga apa itu artinya kekurangan. Segala perkara, situasi apapun, dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, ini perpaduan yang sangat bagus ya. Paulus adalah hamba Tuhan yang tidak menuntut. Dia melayani dengan tulus karena cinta kepada Kristus. Tetapi jemaat Filipi juga bukan jemaat yang pelit, namun jemaat yang memperhatikan. Jadi pendetanya tulus, cinta Tuhan, melayani, tidak menuntut apa-apa, tapi jemaatnya juga karena kasih, tahu diri, tidak pelit, tapi mendukung pekerjaan pelayanan. Nah, sikap inilah yang kita harus miliki baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai jemaat. Berapa waktu lalu pernah ada orang yang tanya saya, Pak, kalau anak saya minta untuk Bapak melayani pernikahan, kira-kira saya harus bayar berapa ya? Saya bilang, melayani pernikahan, baptisan, kematian, atau apapun juga adalah pelayanan pastoral yang gak usah bayar. Itu adalah panggilan hidup kami untuk melayani. Tapi kalau saudara dilayani
dalam pemberkatan nikah oleh seorang pendeta, lalu saudara mau memberi persembahan kepada dia, terserah saudara. Jumlahnya tidak ditentukan, saudara mau memberi besar, mau memberi kecil, tidak memberi pun tidak ada masalah apa-apa. Karena hamba Tuhan melayani bukan untuk mencari hal semacam itu. Tapi baik kalau misalnya jemaat juga tidak pelit tetapi memberikan perhatian kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Apalagi kalau saudara tahu hamba Tuhan itu kekurangan, maka kita perlu mensupport pelayanan yang dia kerjakan tentunya. Nah, saya melihat Paulus bukan hanya menerima persembahan dari jemaat Filipi, dia mengajar beberapa prinsip rohani soal memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan ini. Dan ini penting untuk kita sekalian. Ada 4 kebenaran minimal yang saya temukan di dalam ayat tadi tentang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Yang pertama, memberi untuk pekerjaan Tuhan merupakan hal yang baik. Ayat 14 tadi dikatakan, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Saudara, ada banyak hal baik yang kita harus lakukan. Kita tahu berdoa itu baik. Kita tahu membaca Alkitab itu baik. Kita tahu rajin pergi ke gereja adalah baik. Dan kita juga harus mengerti memberi persembahan, memberi bantuan kepada orang yang miskin, kepada para hamba Tuhan yang melayani adalah hal yang baik. Jika kamu tahu bahwa kamu bisa melakukan sesuatu yang baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa, kata kitab Yakobus. Artinya, kalau kita tahu memberi persembahan sesuatu yang baik, maka walaupun tidak diminta, saudara dan saya harus belajar memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan pekerjaannya. Yang kedua, memberi untuk pekerjaan Tuhan itu menghasilkan buah kehidupan. Ayat tadi menunjukkan bahwa kalau kita memberi persembahan itu akan memperbesar keuntunganmu. Keuntungan orang yang memberikan persembahan. Karena apa? Kerohaniannya akan bertumbuh. Dia menjadi orang yang tidak tamak, punya hati yang berkemurahan, ingin menjadi berkat bagi orang lain. Karena yang paling penting adalah buah yang kita bisa lihat dalam kehidupanmu, kata Paulus. Saudara, hidup berbuah artinya hidup yang jadi berkat. Kalau saudara lihat ada pohon mangga itu tidak pernah makan buahnya sendiri. Siapa yang makan buah mangga? Ya orang-orang yang lewat itu yang ambil buah mangganya. Bahkan kalau kita melempari pohon mangga dengan batu, pohon mangga tidak balas dengan melempari kita dengan batu, tapi dia akan menjatuhkan buah mangga yang manis, yang ranum untuk kita nikmati. Itulah gambaran dari kehidupan yang berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Yesus sendiri pernah berkata, adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Jadi pada waktu kita memberi, kita yang mendapatkan keuntungan secara spiritual. Buah-buah kehidupan akan nampak di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, memberi untuk pekerjaan Tuhan itu memuliakan Tuhan. Ayat 20 dikatakan, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Ayat 18 tadi mencatat bahwa persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus merupakan persembahan yang harum, korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Jadi rupanya Paulus membandingkan dengan korban dalam perjanjian lama ketika orang mempersembahkan kambing atau domba kepada Tuhan sebagai korban bakaran, dan kalau orang yang memberinya ditulus itu diterima oleh Tuhan, dan istilah yang digunakan adalah baunya menyenangkan hati Tuhan. Nah, makanya kita harus belajar memberi dengan tulus. Jangan seperti Ananias dan Safira. Karena dia memberi dalam Kisah Rasul 5, tapi nggak tulus, saudara. Dia ingin dikenal orang. Oh, aku kasih semua persembahan dari hasil penjualan tanah. Padahal dia simpan setengahnya. Loh, sebetulnya dia mau kasih 50%, 10%, terserah dia. Tapi bohongnya itu, oh ini 100% loh, saya berikan untuk Tuhan. Hati nggak tulus, ingin mendapatkan pujian, ingin dapatkan jabatan. Malah mati, saudara. Entah Ananias dan Safira, dua-duanya mati. Kenapa? Baunya bau busuk di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, jaga hati, harus tulus. Jangan untuk kepentingan diri sendiri. Kan ada orang memberi untuk gereja. Dia belikan sound system, dia belikan alat musik. Tapi waktu ada kekurang
cocokkan sama hamba Tuhan. Dia tarik lagi tuh, sound system dia bawa pulang. Lalu alat-alat musik dia bawa pulang, bahkan kursi gereja pun dia bawa pulang. Sehingga hari Minggu waktu jemaat datang, bingung semuanya. Loh, ini gereja kok nggak ada kursinya? Wah, ini orang yang memberi nggak tulus. Oh, hati-hati sama Tuhan, karena kita memberi bukan untuk manusia, bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Mari kita membeli dengan takut akan Tuhan. Saya percaya orang itu hatinya mesti nyembah dulu, baru kemudian dia memberi persembahan kepada Tuhan. Banyak orang memberi persembahan, hatinya nggak nyembah. Akibatnya Tuhan tidak menerima itu sebagai persembahan yang berbau harum. Mari kita jaga hati. Dan yang keempat, yang terakhir, memberi untuk pekerjaan Tuhan, membuat Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Haleluya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ayat 19 mencatat hal itu. Artinya, kalau kita memberi dengan sukacita, dengan tulus, Tuhan akan membalas berlimpah-limpah. Dia akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Siapa menabur, dia akan menuai berkat yang lebih besar daripada Tuhan. Siapa yang membantu orang-orang miskin, dia memiutangi Tuhan yang akan membalas dengan berlimpah-limpah. Memiutangi Tuhan itu sepertinya kalau kita nolong orang yang miskin yang gak mampu balas sama kita, Tuhan itu sepertinya berutang sama kita. Dan Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Wah, masa Tuhan bisa utang sama kita? Tapi itu istilah, saudara sekalian, yang Alkitab katakan. Kita memiutangi Tuhan. Artinya ketika kita berbuat baik dengan tulus, kita akan dapat balasannya bukan dari orang itu. Kita akan dapat balasan dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau di gereja kami ada pembangunan gereja atau ada proyek tertentu, maka sebelum saya bicara untuk meminta jemaat mendukung di dalam keuangan, saya dan istri sepakat dulu untuk menabur di ladang Tuhan. Sehingga kita bukan seperti kondektur gitu ya. Bogor, 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 Bogor. Semua orang pergi ke Bogor, kitanya nggak pergi kemana-mana gitu. Jadi semua harus dimulai dari kita sendiri. Jika demikian, maka Tuhan yang kaya, yang mulia, itu akan memberkati kita luar biasa dalam setiap musim. Tidak pernah resesi, karena sorga tidak pernah kekurangan. Segala kebutuhanmu Tuhan akan berikan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Keperluan loh saudara, bukan keinginan. Kalau keinginan yang kadang-kadang berlebih-lebihan, Tuhan gak janji akan memberi, tapi keperluan saudara yang sangat mendasar, Tuhan pasti akan sediakan. Makanya kita nggak boleh serakah. Keinginannya yang muluk-muluk itu harus dihilangkan. Tapi apa yang merupakan kebutuhan kita, Tuhan akan sediakan. Makanya Tuhan ingin kita jadi saluran berkat. Jangan jadi Kristen sumur, jadilah Kristen sungai. Kristen sumur itu kalau ada air, ya ditampung di dalam sumur untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Kristen sungai, dia menerima aliran air. Dia menyalurkan kepada tempat yang lain. Saya percaya kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, ada berkat jasmani dan terlebih ada berkat rohani yang kita dapatkan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Siapa di antara saudara yang ingin belajar mentaati firman Tuhan ini? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang yang murah hati, yang mau menopang pekerjaan Tuhan dengan doa, daya, dan dana. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Ketika kami mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.